Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nana Mulyana dan tiga rekan saya ada Kak Dewi Novaldi dan ada Kak Himatul Islam, juga ada Kak Ana Saripul Nisya. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah tugas UTS dari Dasar Keamanan Komputer tentang Basic Computer Exploitation. Berikut ada slide pertama akan dibacakan oleh Kak Dewi Novaldi. Silakan Kak Dewi. Baik, terima kasih Kak Nanang. Yang pertama ini tentang full versity atau kerentanan. Pada room full versity ini praktik eksploitasi menggunakan sistem operasi WSL atau Windows Subsystem for Linux terhubung ke jaringan rehackme melalui OpenVPN. Yang pertama kita deploy mesin. Pada task pertama memulai mesin, start mesin yang disediakan oleh rehackme untuk bisa mengakses jaringan rehackme. Yang kedua, recognition sini di task ini melakukan atau melakukan pengumpulan informasi terhadap mesin target. Kita memakai tool Nmap yang disuruh oleh TrackAcme untuk melakukan network scanning. Baik, selanjutnya. Nah, di sini berikut ada beberapa contoh yang berhasil saya praktekkan di sini, pakai CMD dari Windows ya. Di sini menggunakan perintah strip SP untuk melihat port yang terbuka apa saja. Di sini menggunakan fungsi SP untuk mendeteksi service dan versi yang berjalan pada setiap port. Baik, slide selanjutnya. Di sini locating directories using Buster. Di tab ini kita akan melakukan brute force directory di mana kita pen testing untuk menemukan directory tersembunyi atau melihat file sensitif. Di sini saya pakai attack box bawaan dari TrackAcme. Baik, selanjutnya. Lalu di compromise ke web server, analisis bagaimana kita menyerang sebuah web menggunakan aplikasi Bootsuite berfokus untuk memahami bagaimana alur request respon bekerja, bagaimana sebuah form upload memproses file, serta bagaimana potensi kerentanan dapat teridentifikasi. Untuk slide selanjutnya akan untuk selanjutnya ini hasil-hasil beberapa kompromis ya. Extension yang berhasil lolos itu menggunakan PHNTL. Slide selanjutnya. Melakukan reversal metode ini membuat koneksi dari mesin target kembali ke mesin penyerang. Ini seperti kayak gini, menggunakan connecting. Slide selanjutnya. Setelah kita melakukan kompromis, kita sekarang membobol mesin virtual SUD-nya. Berikut beberapa screenshotnya yang di sini mengambil spawn cell menggunakan ekstensi dari Firefox bernama Tool. Setelahnya kita menggunakan web yang di situ. Baik, kita selesai task full verification-nya ini. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Nanang. Baik, terima kasih Kak Nova. Di slide ini ada basic pentesting. Tahap satu melakukan identifikasi jaringan atau networking scanning. Langkah pertama adalah memastikan koneksi antara mesin attacker di Kali Linux dan target mesin berjalan dengan baik. Pada terminal dilakukan pengecekan. Tujuannya adalah untuk mengetahui IP address dari attacker, memastikan interface aktif serta mempersiapkan langkah enumerasi selanjutnya. Informasi jaringan ini penting agar proses scanning, eksploitasi, dan koneksi reserver sel dapat dilakukan tanpa error. Begitu adalah screenshotnya. Lalu kemudian pada bagian ini terlihat bahwa informasi target seperti judulnya mesin, tab app, taskbox, target IP, address 10xxx,
Waktu aktifnya expired time XX menit. Informasi ini digunakan sebagai acuan bahwa mesin sudah berhasil dibuat dan siap dilakukan pengujian. Average target menjadi poin krusial karena digunakan dalam semua proses scanning. Untuk saya selanjutnya melakukan enumerasi awal atau port scanning. Langkah selanjutnya ini adalah melakukan scanning terhadap target untuk mengetahui port yang terbuka dan service apa saja yang berjalan. Dari hasil scanning ini akan terlihat service yang jalan HTTP, SSH, FTP, dan lain-lain. Setelah mengetahui bahwa port 80 aktif, langkah berikutnya adalah melakukan enumerasi directory dengan ngebooster dir u http // ip target w user share wordlist deep command txt. Tujuan ini menemukan folder dari dan file tersembunyi pada web server. Baik, begitu saja untuk basic basic penesting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kahima. Silakan Kahima. Terima kasih Kak Nanang. Berikut adalah teks untuk Canopy. Di sini kami diminta untuk start machine yang akan kami gunakan sebagai target. Berikut ada screenshotannya dan slide berikutnya. Baik, slide berikutnya ada contoh progres. Lalu kami diminta menjalankan fitur NMAP untuk scanning port apa saja yang running di server target tersebut. Lalu di sini ada bukti deploy the vulnerable machine bahwa uh, jawaban kami adalah correct answer. Di teks 2 kita diminta mencari ada beberapa share yang aktif, lalu kita run command berikut untuk menampilkan informasi jumlah share yang aktif berjalan. Lalu kita diminta masuk ke dalam network shares yang ada, lalu lihat ada file apa saja di dalamnya. Setelah itu kita diminta untuk mendownload semua file yang ada di dalam network share tersebut. Di bawah ada contoh-contohnya untuk network share-nya. Teks berikutnya enumerating number for share, dan kami memasukkan beberapa jawaban dan terlihat correct answer. Di teks berikutnya ada Jane initial access with profit TPD. Kita diperintah untuk cek versi beberapa service prof TPD yang running di server target. Dan di samping ada contoh progresnya. Ketika sudah dapat informasi nomor versi yang kita cari, tahu ada kenapa eksploitas yang bisa kita gunakan di versi Prof TPD yang running itu layanan Prof TPD versi 1.3.5 punya modul mood copy yang bisa dimanfaatkan target login. Perintah cpvr dipakai untuk meminta file home Kenobi .ssd id rsa, lalu server menjawab bahwa file tersebut ada. Setelah itu, perintah cptu digunakan untuk menyalin ke file itu ke lokasi yang bisa diakses, yaitu var tpe_id rsa. Setelah itu kita mount directory var dari mesin target ke folder lokal mnt kenobi nfs. Menggunakan nfs dengan cara ini, isi directory var di mesin target bisa kita akses langsung dari mesin kita seperti folder biasa, termasuk file id rsa yang sebelumnya sudah kita salin ke rsa. Kalau kita udah ubah hak aksesnya dan login SSH-nya. Di teks 4, private escalation with variable manipulation,
run command di bawah untuk mencari file yang tidak biasa. User bin menu bukan file bawaan atau default. Untuk mencari lebih dari dalam lagi, kita jalankan binary tersebut untuk melihat beberapa opsi yang muncul nanti. Lalu kita bikin file bernama curl yang isinya menjalankan bin sh kasih permission. Dan slide berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Kak Ana. Silakan Kak Ana. Baik Kak, terima kasih. Di sini tentang Style Mountain. Di sini kita bisa lihat salah satu port yang open untuk HTTP selain port 80. Ini akan membantu kita menjawab soal pertama pada teks ini. Kita sudah nama service yang running selain default HTTP, yaitu HTTP File Server HTTP 2.3. Kita akan coba cari tahu terkait nama dan CVE-nya di Metasploit atau MS Console dan Exploit DB. Ini membantu menjawab pertanyaan dari teks ini. Sudah mengetahui nama modul exploit-nya, sekarang kita coba menggunakan modul exploit tersebut dan kemudian connect ke target machine dengan command berikut. Dan ini hasilnya beberapa di bawah ini. Sekian pemaparan materi tugas UTS dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa menambah kreativitasan kami lagi. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.